Support timnas, ngomongin timnas lagi. Setelah tim nasional Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi, saatnya sekarang konsentrasi penuh menghadapi laga kedua, match kedua, round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan yang akan dihadapi Australia tentu saja ada sebuah ambisi khusus ya yang akan coba diraih oleh tim nasional Indonesia, karena memang semenjak tim nasional Indonesia beberapa kali menang melawan negara-negara kuat Asia Tenggara, kayaknya tim nasional Indonesia sedang mencari lawan baru. Dan ketika beberapa kali tim nasional Indonesia dikalahkan ya, ini akan menjadi spirit tersendiri. Kita ketahui histori Piala Asia 2024 kemarin ya, tim nasional Indonesia kalah telak, terus kemudian di Piala Asia U23 kita berhasil menang, terus kemudian di Piala AFF juga demikian, U16-nya bahkan seorang Erick Thohir mengatakan kita akan sikat Australia, kita tidak takut, kita tidak gentar, kita harus percaya diri, ini bangsa besar. Saya pikir kalimat provokatif positif ini akan menjadi energi emosional tersendiri bagi tim nasional Indonesia. Tanggal 10 September 2024. Kemudian sebelum kita membahas khusus berkaitan dengan Indonesia melawan Australia, ada beberapa informasi update seperti tiket penonton di GBK sold out. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana gemuruh GBK untuk bisa membahana sehingga menjadi pelecut semangat bagi para pemain tim nasional Indonesia. GBK sold out, penonton siap berduyun-duyun ke stadion, dan kita semuanya akan bisa menikmati sajian pertandingan antara Indonesia melawan Australia. Terus kemudian yang kedua, info datang dari Miss Hilger dan Elano Reinders ya, di mana kedua pemain ini sempat ikut sesi latihan di sekitar hotel ya, akan tetapi di malam harinya tidak kelihatan. Terus kemudian dikabarkan bahwa kedua pemain ini sudah kembali lagi ke Belanda untuk mengikuti jadwal reguler dari klubnya. Akan tetapi yang perlu diketahui juga bahwa proses naturalisasi ini terus berjalan, jadi jangan khawatir, dua pemain ini sudah menasbihkan diri untuk menjadi WNI dan keinginannya sangat besar untuk berseragam tim nasional Indonesia. Sintayong mengatakan di salah satu interviewnya bahwa kedua pemain ini ya semoga saja akan bisa ditampilkan pada bulan November ya, jadi itu ya target realistis lah ya, agar nanti juga bisa dioptimalkan keberadaannya. Tapi gini, kita akan bisa melihat momentum sebenarnya. Target tim nasional Indonesia itu finish di posisi 3 atau 4 ya, kalau bisa posisi 2. Akan tapi memang Sintayong sudah berkali-kali mengatakan ini susah atau sulit dicapai, atau membutuhkan effort yang jauh lebih besar dan keajaiban, keberuntungan dan sebagainya. Ya. Nah, tapi kalau melihat ya hasil pertandingan antara Indonesia melawan Australia nanti dan kita dikasih keberuntungan, kita bisa mendapatkan 3 poin misalkan. Iya. Berarti poin tim nasional Indonesia akan menjadi 4. Kalau poinnya 4 di 2 pertandingan, nih ya, sesuai dengan target finish di posisi 3 atau 4, saya pikir PSSI juga harus bergerak lebih cepat untuk kedua pemain ini. Karena di pertandingan ketiga dan keempat nanti melawan Cina dan Bahrain, tentu saja ini modal berharga, atau kalau bisa dibilang negara-negara yang kualitasnya paling rendah di grup ini. Ya kita ketahui lah, ada Jepang, Australia, Arab Saudi, dan kemudian kalau dari sisi market value kedua negara ini, Bahrain dan Cina, adalah sebenarnya di banyak
negara di grup C ini mengandalkan inilah lumbung poinnya. Jadi jika tim nasional Indonesia mampu memenangkan pertandingan melawan Australia, bukan tidak mungkin Miss Hilger dan Elano Reinders ini bisa dipercepat guna mengamankan 2 pertandingan berikutnya agar tim nasional Indonesia bisa menjaga kans, peluang, dan berharap mempunyai prestasi lebih baik lagi dari sekedar apa yang ditargetkan. This is all about momentum. Jadi ketika ada momentum, saya yakin seorang Erick Thohir tahu betul cara memanfaatkannya. Terus kemudian kalau kita bicara kalau kita bicara pertandingan antara Indonesia melawan Australia, saya seperti biasa akan menggunakan 2 hal, satu dari sisi teknis ya, yang kedua dari sisi non teknis. Kemudian bagaimana kans tim nasional Indonesia untuk bisa mendapatkan poin ya, tentu saja menarik untuk dibahas. Kita mulai dari sisi teknis dulu ya. Dari tim nasional Australia adalah tim dengan market value yang lumayan tinggi. 751 miliar. Jelas ini bukan sembarangan ya. Bahkan secara head to head dengan tim nasional Indonesia kalah jauh tim nasional Indonesia, dan harus diakui Indonesia dengan 290 miliarnya, kemudian Australia dengan 751 miliarnya. Kalau kita melihat dari sisi market value, maka sudah bisa dipastikan secara individu ya. Secara individu tim nasional Australia jauh lebih baik. Terus kemudian kalau kita bicara pemain spesifik yang mungkin akan menjadi tembok atau tolok ukur sebenarnya dari kemampuan Australia, jelas berada di posisi penjaga gawang. Ini penjaga gawang AS Roma, Matthew Ryan dengan 60,84 miliarnya. Terus kemudian 2 center back dari Australia juga wow sekali ini. Harry Souttar ya, yang menjulang tinggi 25 tahun, 139 miliar ya, bermain di South United di Championship Liga Kasta kedua Inggris. Terus kemudian ada Alessandro Sircati, itu 147 miliar, bermain di Parma. 2 center back tim nasional Australia luar biasa. Jadi nanti harus mencari celah ya seorang Sintayong untuk bisa mendobrak lini pertahanan tim nasional Australia. Kemudian kalau kita lihat lagi di lini tengah ya, kalau kita bicara di lini tengah tim nasional Australia ada Jackson Irvine, pemain gondrong ya, berusia 31 tahun dengan market value 34 miliar ya. Terus kemudian ada gelandang serangnya ini Connor Metcalfe, 24 tahun dengan market value 43 miliar. Selebihnya pemain-pemain yang masih bisa kita katakan sebagai berimbang lah, setara lah dengan para pemain tim nasional Indonesia. Jadi secara kekuatan teknis individu, saya katakan Australia jauh lebih baik ya. Terus kemudian kalau kita bicara tim nasional Indonesia dengan 290 miliarnya, bicara lini belakang tim nasional Indonesia, ya Justin Hubner bisa tampil ya, paling tidak pilihan alternatif ada lagi ya. Setelah kemarin melawan Arab Saudi tidak bisa ditampilkan, maka 3 center back-nya Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner akan menjadi starting 11 yang kayaknya susah digoyang ya. Terus kemudian di sektor back kiri pastinya ada Kelvin Verdong ya. Terus kemudian di back kanannya ada Sandy Walsh. Sandy Walsh bermain sangat baik sekali saat melawan Arab Saudi. Semoga saja di GBK nanti juga akan bisa bermain maksimal, bermain optimal, dan bisa berkontribusi positif terhadap tim nasional Indonesia. Kelvin Verdong seperti biasa, pemain ini tidak banyak kata-kata, tidak banyak
muncul di berita, tapi permainannya cukup stabil. Kita bisa melihat bagaimana banyak aksi Kelvin Verdong saat melawan Arab Saudi ya. Dan ya memang orang ini pemain bola, tidak mengekspos di luar sepak bola. Saya pikir keren lah. Salut untuk Kelvin Verdong. Terus kemudian kalau kita bicara lini tengah, nampaknya seorang Sintayong akan percaya diri menggunakan Nathan dan Tom Haye, terus kemudian membangku cadangkan Ivar Jenner sebagai bentuk pemain pelapis, karena memang ya ini kan bermainnya berdekatan ya, antara jadwal melawan Arab Saudi kemarin, terus kemudian melawan Australia tanggal 10 nanti, jadwalnya 5 hari, belum kepotong akomodasi sana sini ya. Jadi waktu recovery-nya pun tidak banyak, bahkan seorang Sintayong juga ketika ditanya apa kendala tim nasional Indonesia, selama ini tidak ada kendala, semua baik-baik aja kecuali faktor capek atau kelelahan, dan ini yang sedang direcovery oleh Sintayong beserta staf kepelatihan tim nasional Indonesia. Jadi duet antara Nathan dan Tom Haye menjadi perpaduan yang menarik, dan itu sudah disajikan beberapa kali oleh Sintayong. Terus kemudian kalau kita bicara lini depan ya, Rafael Strijk dikabarkan cedera ringan, ya semoga saja bisa tampil. Ragnar pasti diturunkan ya, pemain ini berkontribusi sangat baik saat melawan Arab Saudi. Terus kemudian kalau bicara pemain yang di sebelah kanan, maka kemarin dipilih Witan ya, bisa jadi saat melawan Australia nanti yang dipilih Egy Maulana. Kenapa? Ya berhadapan dengan back-back yang luar biasa keren, market value-nya jauh di atas rata-rata para pemain depan tim nasional Indonesia. Saya pikir kolektivitas tim menjadi kunci tim nasional Indonesia. Permainan menyerang pendek merapat yang menjadi senjata andalan Sintayong, seperti proses terjadinya gol Ragnar ke gawang Arab Saudi, akan menjadi tumpuan tim nasional Indonesia. Tinggal yang menarik dari sisi Sintayong kan, kapan itu dilakukan, pada menit berapa aksi-aksi strategi kejutan akan dimunculkan Sintayong. Itulah kehebatan Sintayong yang selama ini selalu memberikan kejutan dan susah diantisipasi oleh pelatih lawan ya. Terus kemudian kalau di striker ya, kalau Rafael Strijk bisa tampil ya. Akan tapi kalau tidak, masih ada dua ya. Kalau fungsinya untuk berlari, saya pikir Dimas Derajat punya kemampuan itu untuk bisa menutup lini pertahanan Indonesia mulai dari paling yang depan. Terus kemudian pantulan bola Dimas Derajat ketika bermain di Liga 1 bersama Persib pun cukup bagus. Barangkali potensi ini nanti bisa dimaksimalkan ya. Akan tapi kalau kita berbicara berharap ada finishing ajaib ya, Ramadan Sananta akan bisa jadi alternatif, karena beberapa gol yang diciptakan Ramadan Sananta itu ya bisa jadi banyak inilah kelebihan Ramadan ya. Bisa mencetak gol di sudut-sudut sempit atau di ruang-ruang sempit ya. Itu akan bisa menjadi gol tercipta jika Ramadan Sananta dimunculkan. Akan tapi memang ya kelemahan pemain ini kan tipikal striker murni, artinya bawa bolanya tidak sekeren atau kontrol bolanya melewati pemain lawan dan sebagainya tidak sekeren Rafael Strijk ya. Tapi inilah pilihan, kejutannya saya pikir akan ditaruh di sektor kanan. Apakah menurunkan Marcelino, apakah Witan, atau apakah Egy Maulana. Di luar itu saya pikir fix akan dimainkan seperti strategi patennya ya. Dengan melihat itu ya, secara teknis sekali lagi Australia jauh lebih baik, akan tetapi itu secara individu ya. Akan tapi kalau kita bicara secara kolektivitas, saya harus berani katakan bahwa tim nasional Indonesia lebih baik. Kita lihat di pertandingan saat melawan Bahrain ya, Australia itu mendominasi permainan, akan tetapi kerjasama menyerangnya nggak keren-keren amat ya, bahkan bisa dibilang underperformance ya.
Jadi Australia harus menelan kekalahan 1-0, buah dari gol bunuh diri pemain belakang Australia, dan itu membuat tingkat kepercayaan diri yang saya pikir turun ya. Akan tapi berbalik dengan apa yang terjadi dengan tim nasional Indonesia, di mana tim nasional Indonesia bermain kolektif sangat baik, rapi, baik saat menyerang, berada di tengah dan berada di belakang. Ditambah lagi tim nasional Indonesia tentu saja makin percaya diri karena memang adanya seorang Martin Paes yang kemarin tampil sangat bagus sekali. Kalau kita bicara non teknis, ini menarik. Setelah kekalahan Australia melawan Bahrain, banyak sekali isu beredar di media Australia yang mengatakan ancamannya terhadap pelatih Arnold, ya, pelatih Australia, yang disuruh dipecat lah, diganti lah, pokoknya pressure itu sangat besar sekali di Australia. Karena buah dari kekalahan melawan Bahrain yang konon katanya adalah tim atau negara paling lemah di grup C ini, dan tentu saja ini menjadi tekanan tersendiri bagi pelatih Australia dan tekanan tersendiri juga bagi tim secara keseluruhan. Jadi kondisi tim ini tidak baik-baik saja, kondisi tim ini sedang ada prahara internal ya. Semoga saja ini akan tetap terjadi agar timnas dari Australia ini tidak tampil optimal saat berada di GBK nanti. Terus kemudian dari sisi tim nasional Indonesia malah sebaliknya, kalau dari non teknis. Semua kalangan, baik itu artis, atlet lain, pejabat pemerintah, semua yang merasakan gaung dari tim nasional Indonesia hari ini sedang meningkat kualitasnya, semuanya mendukung perjuangan tim nasional Indonesia. Ini merupakan suatu environment yang cukup bagus, lingkungan yang cukup bagus untuk bisa menambah daya juang faktor non teknis yang kadang akan bisa mengalahkan faktor teknis. Ya, terus kemudian dari sisi internal tim nasional Indonesia sendiri, ya kita ketahui semenjak dipegang Pak Erick Thohir, tim ini menjelma menjadi negara, timnas yang punya mentalitas petarung, ya, meskipun tidak selalu menang, tapi mentalitas petarung, percaya dirinya ada. Dan ini ditunjukkan di setiap pertandingan saat tim nasional Indonesia bertanding. Ya, semoga saja kontras faktor non teknis ini nanti yang menjadi pembeda bahwa tim nasional Indonesia akan bisa memanfaatkan faktor tersebut. Ya, jadi kalau kita lihat dari faktor teknis dan faktor non teknis, faktor teknis secara individu jelas tim nasional Indonesia kalah dari sisi quality, market value dan sebagainya, akan tetapi dari sisi kolektivitas tim, ya tim nasional Indonesia, saya harus mau mengatakan bahwa tim nasional Indonesia lebih baik ya, dengan segala macam bukti historical, dan tentu saja dibuktikan paling akhir kemarin, paling dekat adalah saat melawan Arab Saudi. Terus kemudian kalau dari faktor non teknis, tim nasional Indonesia hari ini ya didukung ratusan juta masyarakat Indonesia, mendukung tim nasional Indonesia. GBK sold out, nobar di mana-mana. Saya pikir ini cerminan bahwa tim nasional Indonesia hari ini sedang digandrungi, eksposurnya luar biasa. Semoga saja ini akan menjadi pertanda baik ya. Kalau dengan melihat seperti itu ya, ya peringkat hanyalah angka seperti yang dikatakan Sintayong. Akan tapi kalau melihat potensi peluangnya, tim nasional Indonesia bisa mengejutkan dunia karena ada potensi mengalahkan Australia di GBK. Ya, terus kemudian ya memang kalau untuk mendapatkan poin 1, saya ada keyakinan itu, percaya diri. Tim nasional Indonesia akan bisa mendapatkan 1 poin. Ya, hasil seri itu sangat percaya diri. Akan tetapi kalau harus memenangkan pertandingan memang ya peluangnya sangat terbuka, cuma memang ya agak sulit, agak berat. Apapun yang terjadi di kondisi tim nasional Australia,
tim nasional Australia adalah tim nasional yang tetap mempunyai market value sekitar 750 miliar dan ini harus diakui. Ya, jadi peluang untuk bisa memenangkan pertandingan ya 30-40%, tapi seri saya akan berani katakan bisa 50%, selebihnya Indonesia bisa kalah sekitar 10-20%. Peluangnya kecil untuk kalah. Bermain di GBK dengan sambutan penonton luar biasa, tim nasional Indonesia sedang berada pada kondisi kepercayaan yang tinggi. Terus kemudian banyak kejutan juga yang akan ditampilkan Sintayong di dalam lapangan. Saya pikir ini buah akumulasi semua persiapan tim nasional Indonesia yang akan mendapatkan poin sempurna di GBK. 3 poin semoga saja, 1 poin alhamdulillah kalah kemungkinan kecil. Semoga saja ini akan terjadi dan kita akan update lagi perjalanan dari tim nasional Indonesia jelang pertandingan Indonesia melawan Australia 10 September 2024 jam 19.00 atau jam 20.00. Kita akan update lagi bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.